Salve, salam jumpa anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan pertama, patut kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya kita diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa dalam pembelajaran online ini. Materi kita dalam pembelajaran online ini adalah Allah sumber keselamatan sejati. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan pandangan manusia tentang keselamatan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan Allah sebagai sumber keselamatan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan Yesus Kristus adalah tanda dari kasih Allah. Anak-anak yang terkasih, setiap orang pasti menghendaki agar dirinya memperoleh keselamatan. Setiap orang pasti mengharapkan agar dirinya terbebas dari segala marbahaya, terbebas dari kecelakaan. Nah, untuk memperoleh itu semua, untuk memperoleh keselamatan itu, maka ada begitu banyak cara yang harus dia tempuh. Misalnya dengan mengikuti segala aturan yang berlaku, selalu berusaha untuk disiplin, mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua, mendengarkan nasihat dari guru, mendengarkan nasihat dari sesama, dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, sesungguhnya yang pertama-tama yang ada dalam pikiran kita adalah keselamatan itu berasal dari Allah. Allah yang menghendaki agar kita manusia bisa memperoleh keselamatan. Sudah sejak awal mula, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan untuk menyelamatkan manusia. Allah tidak mau manusia selalu berada dalam penderitaan. Allah tidak mau manusia mengalami binasa. Allah mau agar manusia bisa memperoleh keselamatan. Keselamatan yang datang dari Allah itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia tanpa ada kecuali. Bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Bukan hanya untuk agama-agama tertentu. Bukan hanya untuk ras tertentu. Tapi keselamatan itu diperuntukkan bagi semua orang. Mengapa? Karena semua manusia sangat berharga di mata Tuhan. Semua manusia memiliki kedudukan sama di hadapan Allah. Namun terkadang dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering mensalahartikan arti dari keselamatan itu. Orang memandang kalau dia bisa selamat kalau memiliki harta yang berlimpah, memiliki banyak uang. Sehingga dengan harta atau dengan uang tersebut, dia bisa melakukan banyak hal. Jadi dia sudah memandang bahwa uang atau harta di atas segala-galanya. Bahkan kalau dengan banyak uang, dengan banyak harta, dia mulai melupakan Tuhan. Atau yang berikut, manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan gaib. Kalau yang dalam bahasa kita sehari-hari, bahasa timur khususnya mengatakan leu-leu atau obat. Nah, leu-leu atau obat itu dipercaya akan mampu memberikan kekuatan tersendiri. Jika kalau kau pegang ini, pasti kau akan disegani. Jika kau pegang ini, pasti kau akan menjadi orang yang hebat. Jika kau pegang ini, pasti kau akan dihormati di mana-mana, dan sebagainya. Dia tidak percaya lagi dengan Tuhan, dia lebih percaya hal-hal gaib seperti itu. Yang ketiga, orang lebih mempercayakan kepada teknologi. Orang menganggap teknologi di atas segala-galanya. Kita bisa melihat bahwa jika orang mengalami masalah, mengalami persoalan, mulai naik di status FB, di WA, di Instagram, dan lain sebagainya.
Orang tidak lagi berdoa. Orang tidak lagi datang kepada Tuhan. Tapi orang datang kepada Facebook, datang kepada WA. Bukan berarti WA tidak baik, tidak. Bukan Facebook tidak baik, tidak. Tapi mungkin kita salah memanfaatkannya. Dia marah dengan teman, dia merasa ketat dengan teman, mulai buat status. Dia tidak menganggap Tuhan lagi. Seharusnya kita berdoa. Seharusnya kita mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi dia mempersembahkannya kepada Facebook atau WA dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, hal inilah yang terjadi pada umat di Athena. Santo Paulus merasa sangat sedih dengan keberadaan umat di sana. Mengapa dia sangat sedih? Hal ini dapat kita lihat dalam bacaan Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 24. Dia sangat merasa sedih karena yang pertama, orang-orang Athena sudah mempercaya atau sudah lebih percaya dengan patung-patung penyembahan berhala. Mereka tidak percaya dengan Tuhan lagi. Mereka lebih percaya dengan patung-patung yang mereka ciptakan sendiri. Yang kedua, situasi yang dialami oleh orang-orang Athena bersama Santo Paulus tadi juga terjadi dalam situasi kita sekarang ini. Sadar atau tidak bahwa kita seringkali mendewakan atau menyembah harta duniawi kita. Bukan berarti harta duniawi tidak baik. Itu semua baik. Tapi mungkin kita salah dalam menggunakannya. Kita menganggap harta duniawi kita di atas segala-galanya. Kita menganggap uang itu segala-galanya. Sehingga orang rela melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan uang. Bahkan dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang jahat sekalipun, yang penting dia mendapatkan uang. Dia tidak lagi memandang bahwa Tuhan segala-galanya, tapi uang adalah segala-galanya. Dia tidak lagi memandang yang penting saya harus jujur, tapi yang penting saya mendapat nilai yang bagus. Dengan demikian dia mulai nyontek, dia mulai kerjasama, dia mulai melakukan banyak kecurangan. Yang penting nilainya bagus. Dia tidak takut lagi dengan Tuhan, tapi kalau dia takut kalau nilainya buruk. Yang berikut adalah kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Kita boleh ada uang, boleh ada harta, boleh banyak teman, boleh menggunakan ini, boleh menggunakan itu. Tapi semua itu adalah sarana. Dan sarana itu dia tidak lebih dari pemilik sarana, yang adalah Tuhan itu sendiri. Dan segala sesuatu boleh kita gunakan, tapi jangan kita lebih menghormati barang tersebut ketimbang kita menghormati Tuhan. Kita harus sungguh menyadari bahwa Allah adalah pencipta segalanya. Allah adalah awal dan akhir. Allah adalah pemberi hidup kita. Bukti kasih Allah kepada umat manusia nyata dalam diri Yesus. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengutus putranya untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes bab 3 ayat yang ke-16. Puncak dari kasih Allah, puncak dari cinta Allah untuk menyelamatkan umat manusia terdapat dalam diri Yesus. Yesus rela datang, meninggalkan kealahannya, meninggalkan tata surgawi hanya untuk mau menyelamatkan manusia. Hanya untuk mau menebus segala dosa-dosa kita. Mau membawa kita kembali pada keselamatan. Di mana tadi sudah awal saya katakan, sejak awal manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan keselamatan bagi kita, dan keselamatan itu berpuncak di dalam diri Yesus. Allah rela mengutus putranya yang tunggal untuk menjadi manusia. Dia rela sama dengan manusia kecuali dosa. Dia memikul segala dosa-dosa kita. Dia menebus segala dosa-dosa kita dan menghapus segala dosa-dosa kita, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan.
Sehingga dengan demikian Allah adalah sumber keselamatan sejati. Sebagaimana Allah yang telah mengutus Yesus putranya untuk menjadi penyelamat sejati, Allah juga mengutus kita untuk menjadi sarana-sarana pembawa-pembawa keselamatan itu kepada sesama. Tidak harus dengan hal-hal yang luar biasa, tidak harus dengan hal-hal yang hebat, tapi biarkanlah kita membawa keselamatan itu dengan hal-hal yang kecil tetapi dengan cinta yang besar. Hal-hal yang sederhana, misalnya kita dengan belajar, kita mengerjakan tugas yang diberikan, mendengarkan kata-kata orang tua, mengikuti perintah orang tua, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah, membantu orang tua, berdoa, mengikuti peran ekaristi. Itulah merupakan bentuk-bentuk ketika kita menjadi pewarta atau menjadi sarana keselamatan. Dengan kita melakukan hal-hal itu, kita sudah mengambil bagian dalam tugas untuk menjadi pewarta keselamatan. Di mana Allah adalah keselamatan sejati, kita juga sudah mampu mewartakan keselamatan sejati itu. Sekian untuk materi kita hari ini. Tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan. Salam sehat. Salve.